jadi kangen anak tuh. Itu dulu waktu sebelum Islam itu indah aku. Oh, belum belum. jadi host Islam itu Oh, indah. belum. Kalau Makanya enggak, kita pantas tidak nggak diundang. diundang. Tanya, kok kita tidak diundang ya? sebelum dibom aku jelasin dulu. Ya Allah, itu sebelum Islam itu indah itu. Masya Allah jadi kangen anak. Aku mau nanya sama Ustadz Sam kan deket sama Ejaz tuh soalnya. Iya, Itu kan iya, Masya akikahan Allah. Ejaz Ustadz. Nah kalau akikah tadi kan aku lihat tuh kayak digunting apa segala macam. Sebenarnya kalau akikah tuh Ustadz, kita itu memang harus akikah doang atau harus ada syukuran atau cukur rambut gitu gak sih? Apalagi kan lagi pandemi ya, nggak semua orang punya uang lebih gitu Iya, Ustadz. iya, iya. Terus sejarah-sejarah akikah juga aku pengen tahu nih, mau belajar sama Ustadz Syam. Oh, Mohon Masya penjelasannya Allah. dong. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru-guru kami yang dimuliakan Allah, Tabe, Habib Muhammad, Ustadz Maulana, Mas Soni dan seluruh guru kami yang sedang menyaksikan Islam itu indah. Jikalau ditanyakan akikah ini, Masya Allah sesuatu yang sangat dianjurkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi sendiri yang mengakikahi putri beliau. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun mengakikahi cucu beliau Sayyidina Hasan al Husain. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan juga kepada para sahabat-sahabat beliau untuk yang namanya mengakikahi anak-anak mereka. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga memerintahkan kepada putri beliau Sayyidatina Fatimah untuk yang namanya mencukur rambutnya Sayyidina Hasan, dan setelah itu ditimbang dan diukur berapa beratnya, lalu ditukar dengan perak, lalu itu disedekahkan kepada orang miskin atau orang yang membutuhkan. Maka dari itu jikalau ditanyakan apakah akikah itu cukup dengan potong kambing saja atau harus dengan cukur rambutnya kemudian harus ada syukurannya, maka mungkin bisa diambil daripada hal yang dilakukan oleh Sayyidatina Fatimah, bahwasanya Sayyidatina Fatimah radhiyallahu taala anha wardaha itu yang namanya diperintahkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersedekah dengan seukuran rambutnya kepada siapa? Kepada orang miskin. Nah, sedangkan ketika orang melakukan tasyakuran kadangkala mereka mengundang orang-orang kaya, teman-teman mereka saja, lalu lupa untuk yang namanya bersedekah kepada orang miskinnya. Padahal yang lebih penting adalah bersedekah kepada orang yang membutuhkan, orang-orang tetangga kita, orang-orang fakir misalnya, itu yang harusnya disedekahkan ketika kita yang namanya melakukan acara akikah. Tapi kalau ditanyakan apakah harus ada tasyakurannya, maka yang dianjurkan adalah memotong kambingnya saja, bukan yang namanya tasyakurannya. Tidak ada di zaman Nabi yang namanya berdiri kemudian sholawatan, tapi kita mengisinya dengan begitu. Kenapa? Karena yang kita lakukan adalah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah tidak ada hukumnya? Oh, hukumnya sunnah yang sangat dianjurkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun tidak ada ulama yang mengatakan wajib atau mungkin sebagian kecil yang mengatakan bahwa hukumnya wajib itu akikah, tapi sunnahnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dikukuhkan, sunnah yang sangat dianjurkan. Apa sih kalau sunnah itu? Sunnah itu dilakukan dapat pahala, tidak dilakukan Berdosa. tidak berdosa tapi rugi. Tapi rugi. Tapi rugi ya. Dilakukan tidak dilakukan dapat pahala, tidak dilakukan menjadi rugi. Kalau dulu kan kita belajar tidak dilakukan tidak apa-apa, bukan tidak apa-apa tapi rugi. Karena sesuatu yang sangat dianjurkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya tidak dianjurkan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memerintahkan dan tidak melakukannya sendiri, tapi beliau sendiri yang namanya menyembelih kambing untuk anaknya, untuk cucunya. Kemudian ditanyakan lagi, waktu afdolnya kapan? Waktu afdolnya adalah di hari ketujuhnya sang bebinya. Tapi kembali lagi, karena hukumnya adalah sunnah, maka kalau hari ketujuh tidak punya uang, lanjut lagi hari ke-14. Hari ke-14 nggak ada uang, lanjut lagi hari ke-21. Itu bagusnya, kelipatan 7. Tapi namanya sunnah kan tidak mengikat harinya. Yang namanya sunnah itu tidak mengikat harinya. Sehingga umur 1 tahun pun, kemudian 1,5 tahun pun, umur 3 tahun pun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun sampai dia balik pun, itu masih disunnahkan untuk yang namanya melaksanakan akikah atau pemotongan kambing. 1 kambing untuk anak perempuan dan 2 kambing untuk anak laki-laki. Itulah yang diperintahkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sejarahnya adalah ketika beliau melaksanakannya sendiri, beliau melaksanakan untuk cucu beliau,
beliau dan juga ketika beliau memerintahkan kepada sahabat-sahabat beliau sallallahu alaihi Oh, wasallam. berarti syukurannya nggak wajib, yang penting itu akikahannya itu ya Ustadz ya. Kalaupun syukuran maka yang sangat dianjurkan adalah memberi kepada Memberi orang yang kepada, membutuhkan. Masya Allah, berarti lebih dianjurkan kalau kita lebih bersedekah ya. Betul. Jazakallah khair Ustadz Sama-sama, Syam. Mas Sony. Nah tadi kan kata Ustadz Syam boleh tuh dicukur rambutnya. Cuma pas kan jadi timbul pertanyaan nih, sebenarnya dicukurnya sedikit aja, apa dihabisin, dibotakin atau bagaimana, terus bacaannya tuh apa gitu kan. Terus nanti kalau cukur tuh orang tuanya sendiri aja atau boleh rame-rame, kita tanya sama Ustadz Maulana, ahlinya. Cukur. Silakan Ustadz Maulana, aku mau penjelasannya dong. Kalau boleh praktekin biar aku nggak bingung. Oh, boleh, boleh, boleh. Ya. Baik, kita langsung praktek aja ya. Praktekin. Bisa Oh, diambil ada ini ya, aninya. aku ambilin ya, Ustaz ya. Alat peraga. Alat Ya, peraga. Kita butuh alat peraga. Masya Allah, makasih banyak Trans TV. Yang di sini ada properti ya. Jangan ya Allah dilihat. Astagfirullahaladzim, nangis. Kayak ini boneka. Jadi ini alat peraga Iya, doang. pakai boneka. Jadi coba Iya. di Oh ya gini ya, ya. digituin. Ya, ini guntingnya Ustadz, maaf. Ya bismillah. Jadi kalau menggunting itu memang sangat dianjurkan sekali karena akikah itu bagian daripada ada pengguntingan. Tapi kalau udah gede nggak digunting lagi Habib ya. Gunting ya. Udah gede. Nah baik, ketika mengakikah anak dipotong atau dicukur rambut, sebenarnya yang paling afdal itu adalah mencukur habis. Kenapa mencukur? Jadi rambutnya dicukur, kemudian ditiup ubun-ubunnya. Oh dicukur terus Nah, ditiup dan lalu doakan ubun-ubunnya. Kalau berbicara memang dilaksanakan pada saat kapan? Pada saat hari ketujuhnya. Kalau tadi saya membahas bahwa di pemotongan kambingnya dan sebagainya itu kan 7 harinya. Ya. Sama dengan ini. 7 harinya. Pada saat akikahnya 7 harinya diguntinglah rambutnya. Makanya pembahasan tentang akikah itu bahagian daripada bagaimana kalau kita bahas biasanya kalau habis melaksanakan ibadah Ya. biasanya tahalul. Tahalul. Rasa syukur, bentuk rasa syukur. Cuma dalam hal ini ketika mencukur rambut itu seharusnya mohon izin, mohon maaf, Ya. kan ada doanya. Jadi yang sebenarnya kan kalau bisa tetap mengambil kanan, kiri, baru atas. Oh, Jadi oke. minimal 3 lembar. Sekali lagi paling bagus itu Kanan, dicukur kiri, habis karena atas. mohon maaf supaya kotoran yang ikut di rambut anak ketika lahir itu dibersihkan. Oh dianjurkan dicukur sampai Dicukur habis. habis supaya apa? Supaya bersih karena maaf saya pinjam kata-kata ini biasanya ada kotoran yang ikut yang menempel di ubun supaya anak itu lebih cerdas jadi indra-indranya apalagi perasaannya dan sebagainya Perasanya itu lebih peka disebabkan karena sudah dihilangkan. Nah, kalau potong. oh iya. Terima kasih Habib untuk guntingnya ya Allah. Ya, ingat ya. Ingat, ya Allah, ya kan, apalagi sekarang kan lagi physical distancing, Ya. hati-hati. Yang saya biasa takutkan kalau pada saat pengguntingan itu, Ya. biasanya Masya Allah, Tabarakallah, itu membuat orang takut semuanya. Iya, aku juga kayak jadi gitu kita dulu. sebaiknya Masya Allah. Kayak takut kena, Aduh, takut ya salah Allah. gitu. Habib, aduh. Habib makasih banyak ya Allah Jadi Habib. sebaiknya Gunting ada, mic juga diambil di disiapin. arah kanan dulu, ini buat yang di rumah. Nah, kanan ya. Baca Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. bacaannya Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma nur samawati wa nur samsi wal qamari. Allahumma binuru nurullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Jadi gitu. Ya. Jadi atau kalau mau bismillahirrahmanirrahim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baca salawat. Jadi ya Allah. Di sebelah kanan dulu ya Ustadz ya Di sebelah pokoknya kanan, ya. di sebelah kanan. Ambil Ambil, sedikit. jadi caranya gini, Ah. diambil, Ah. mohon maaf kalau bisa, supaya tidak kena. Jadi kita cuma mengambil rambutnya doang. Oh ngalangin kulit kepala itunya. Ya takutnya nanti bayinya. Ya, benar. kegeser-geser. Nah, kemudian kirinya Kanan lagi. udah, kiri. Ya, Untung bismillah. boneka nih bisa tinggal bolak-balik satu tangan doang nih. Jadi gitu. Habis itu satu lagi. Kepala. Dan kalau biasanya Ya. itu diambilkan tempat untuk menampungnya. Ya ada Alhamdulillah. gitu ya bukan ya. Udah Bib. Ya Allah, Silakan oke, duduk Bib. makasih banyak, Masya ya Allah. Lalu ditiupkan ubun-ubunnya untuk Allah. Allahumma inni a'udzubika min zuriyati minas syaitonir rajim. Ya Allah, kita doakan jadi ubun-ubunnya supaya terhindar daripada godaan gangguan setan. Gitu ditiup ya. Iya. Kagak gitu Apa loh, gimana? Fung. Oh, gimana dong? Janganlah. Nah, Tiup-tiup Halus surat ya? doa lah. ya, Iya. didoakan karena ubun-ubunnya yang maaf ubun-ubun itu yang masih ada gerak-gerak. Oh Nah, iya, yang iya. lebih kita hati-hati juga. Makanya habis durasi, ya Allah. Oh padahal masih menarik Masih banget mau. pembahasannya ya Allah. Jadi, mohon izin kepada yang di rumah. Ya. Alhamdulillah itu betul ditampung, nanti akan ditimbang. Ditimbang. Kalau biasanya tradisi di Indonesia biasanya disimpan di kelapa Ya. ya. Tapi itu harus orang tua sendiri tuh boleh rame-rame Ustadz ya. Sebaiknya, Silakan duduk Ustadz. karena Maulana. gini,
yang memotongkan itu jangan sembarangan. Sebaiknya sembarangan. kalau bisa ambil jadi doa juga. Ya. Siapa itu? Orang tuanya, cari orang yang alim Ya. supaya anak itu jadi alim, cari orang yang bagus prestasinya. Jadi kalau bisa ambil 7 orang. Masya Allah. Kalau perlu orang tuanya, orang kan doanya langsung Nanti diijabah. aku kalau punya anak lagi aku mau Ustadz Maulana Habib mau Ustadz Syam yang doain di situ. Sama orang tuanya. Masya Allah. Ya Allah, Jazakallah khair Ustadz Maulana. Ini kadang kita kan kalau misalnya ada praktek-praktek tuh kita suka nggak tahu ya takut salah takut apa. Tapi ini akhirnya menjadi akhirnya kita lebih ngerti ya. Jadi nanti akan dijelasin lagi lebih dalam lagi jamaah yang ada di rumah. Tenang, pelajaran kita masih banyak banget. Wah ini sayang banget kalau pagi hari ini sampai kelewatan tema akikah ini.